Di video kali ini saya mau mereview sebuah impact wrench termurah saat ini di Indonesia, yaitu keluaran dari JLD yang dengan kode produksi JLD Tool 48S. Jadi impact wrench ini saya beli sekitar harga 470.000. Apakah impact wrench ini bisa dibilang bagus? Ataukah dengan harga yang murah kualitasnya malah jelek dan tidak bagus? Apakah impact wrench ini bisa untuk kita beli? Langsung aja kita lihat di review videonya. Saat kita membelinya, yang kita dapatkan yang pertama adalah buku panduan tentang cordless impact wrench. Lalu tali, saya juga agak bingung tali buat apa. Mungkin buat gantungan impact wrench-nya ya. Lalu satu buah baterai, 3 buah kunci shock, 1 charger, 1 unitnya, dan di sini ada beberapa kunci ya, yang bisa nanti kita jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini kita mendapatkan 3 buah kunci shock, yaitu dengan ukuran 17, 19, dan 22 mm ukuran kuncinya. Lalu kita mendapatkan 1 buah baterai yang di sini tertulis 48 VF. Saya kurang tahu deh 48 VF ini apa nih. Nanti kita bisa cek. Lalu 1 buah charger adapter, 1 set obeng dan kunci, obeng min, obeng plus dengan berbagai ukuran. Dan yang terakhir ini dia unitnya. Yang pertama kita bakal bahas yaitu dari segi desain. Dengan harga 470 sampai 500 ribu, dari segi desain bisa dibilang lumayan kokoh. Dia yang depan ini terbuat dari besi, lalu case-nya ini terbuat dari plastik yang bisa dibilang cutting-nya itu cukup rapi dan tidak ada masalah. Dari segi penempelan stiker juga nggak ada masalah, stiker yang dipakainya juga bagus. Segi desain sih bisa dibilang sangat oke dan nggak ada masalah. Apalagi dengan impact wrench ini dengan harga sekitar 500 ribuan ya, 400 sampai 500 ribuan, bisa dibilang sangat murah. Dari desain seperti ini bisa dibilang hasil ini melebihi ekspektasi saya waktu saya mau beli ini. Jadi dari segi desain udah kita nggak usah raguin lagi. Nah, lalu yang kedua yang kita mau bahas, kita bahas dari baterai dulu aja. Cara bukanya gini ya. Dia seperti ikutin modelnya Makita ya mungkin. Jadi gini. Baterainya kalau misalnya kita pegangnya dari segi bobot aja udah lumayan berat. Di sini tertulis 48 volt F. Ini saya nggak tahu ya. Tapi setelah saya cek aslinya itu bukan 48 volt tapi sekitar 20 sampai 21 voltan lah. Ya bisa dibilang sangat oke untuk impact wrench, sekitar 20 sampai 21 volt itu sangat masuk dan nggak ada masalah sih. Ya jadi mungkin ini 48 itu cuman kiasan aja supaya orang pada beli mungkin ya. Dan dia di sini memakai 10 sel baterai ya. Dengan sekitar daya simpannya itu sekitar 15.000 mAh. Kemungkinan ya, saya masih belum tahu pasti. Jadi dari segi baterai seperti itu. Kedua kita mau bahas dari chargerannya sendiri. Ini ya chargerannya. Dia chargerannya sama seperti model-model bor atau impact wrench Cina lain ya. Masukin di baterainya ya, colokannya. Di sini tertulis baterai charger dengan input 100 sampai 240 volt dan output 36 sampai 48 volt 8 ampere. Mungkin di sini setelah saya cek sih outputnya itu sekitar 20 sampai 21 volt ya kurang lebihnya. Jadi emang cocok buat baterai ini. Oke, lalu di sini kita mau bahas masalah fitur-fitur yang dia punyanya. Yang ketiga kita mau bahas masalah fitur yang dia punya. Di sini tertulis JLD Tool 48S lithium baterainya ya, dengan kekuatan 330 Nm.
Jadi 330 Nm ya, besar sih. Dengan kecepatan putaran 0 sampai 3000 per menit untuk kecepatan 1, dan untuk kecepatan 2 0 sampai 3300 per menit. Jadi dia ada dua kecepatan ya, bisa lambat atau pelan. Dan yang saya sukanya lagi ya, dari lubang di sini, lubang impactnya di sini ya, buat masukin baut. Nah, di sini sebenarnya saya ini bukan pakai buat buka-buka baut besar atau buat bengkel, tapi di sini saya pakai buat hobi woodworking saya, buat menyekrup atau membuka sekrup atau mengebor kayu. Jadi di sini dia enaknya udah bisa pakai yang mata bor heksa atau heksagonal ya. Jadi di sini misalnya kita ambil salah satu mata bor, tinggal kita masukin aja. Dan kita bisa pakai buat membuka sekrup ataupun menyekrup. Atau ntar misalnya teman-teman mau pakai buat yang lain dengan mata yang heksa ini, jadi bisa. Jadi bisa dibilang impact wrench ini 2 in 1. Jadi kita nggak perlu lagi tuh beli impact driver, karena kita punya impact wrench ini sudah bisa untuk membuka dan menutup baut. Dan dengan ukuran dia ini, ukuran itunya sekitar setengah in ya, buat kunci-kuncinya. Nah, tapi kalau misalnya impact wrench ini mau dipakai buat hobi woodworking, dia ini kita harus lebih hati-hati. Kenapa harus lebih hati-hati? Karena dayanya yang sangat besar, bisa sekrup yang kita sekrup ke kayu dia bisa masuk terlalu dalam. Jadi kita bisa dapetin aja dulu feelingnya buat dalamnya segimana. Dan di sini juga dia kalau misalnya kita pencet ya, seperti ini suaranya. Nah, dia di sini itu ada kecepatan 1 dan kecepatan sebentar ya. Kecepatan 1 ini yang low, dan kecepatan 2 lebih kencang. Jadi dia bisa 2 kecepatan ya. Impact wrench ini juga udah bisa putar ke kanan dan ke kiri. Ya, untuk sekarang sih dibilang ini hampir semua impact wrench juga udah bisa ini. Dan triggernya itu yang saya juga suka, dia nggak langsung kenceng, tapi dia ada variabel speednya. Ya, jadi sangat oke, bisa dibilang dari segi sudah lumayan lengkap. Jadi produk dari Cina ini segi-segi fitur-fiturnya ini udah lumayan lengkap ya, nggak ada kekurangan. Lalu buat teman-teman yang mau nanya, ini gimana sih daya tahan baterainya? Kan produk Cina, apakah daya tahan baterainya bagus? Saya bisa dibilang sini lumayan bagus. Saya buat nyekrup aja udah 4 hari ya. Walaupun ya nyekrup bikin rak-rak, beberapa rak sehari. Sampai sekarang baterainya belum habis-habis. Jadi baterainya di sini bisa dibilang sangat tahan dan nggak ada masalah. Dari mesinnya juga nggak terlalu cepat panas, dan nggak ada masalah-masalah yang berarti. Jadi bisa dibilang impact wrench ini selama saya pakai itu berjalan dengan lancar dan mulus tanpa ada kendala sedikit pun. Lalu di sini saya mau coba, maaf ya ada suara hujan, lagi hujan juga di sini. Saya mau coba buat menyekrup multipack dengan tebal 18 mm ya. Saya mau coba untuk menyekrupnya. Apakah bisa bagus yang buat pakai hobi woodworking, atau malah jelek. Ini saya pakai mata obeng biasa ya, saya masukin seperti ini. Saya mau coba sekrup ya, seperti ini. Dia lampunya juga udah lumayan terang ya, walaupun kurang center tapi udah lumayan terang. Coba kita sekrup aja ya. Dia sangat cepet ya. Jadi kalau misalnya buat hobi woodworking mungkin bisa di kecepatan kedua aja biar lebih aman. Seperti ini, dia impactnya bekerja seperti ini. Dan masuk. Untuk keluarkannya mudah aja. Jadi untuk woodworking sih oke, nggak masalah. Dengan kekuatan yang dia punya juga nggak terlalu masalah ya. Saya mau coba impact wrench ini buat buka baut ban depan motor, apakah bisa
atau nggak bisa ya, karena kan bautnya juga lumayan keras. Sekedar saya juga hanya pengen tahu ya, walaupun saya pakai ini buat woodworking, apakah benar impact ini benar-benar kuat atau ya dia hanya standar aja kekuatannya. Kalau yang ditulisnya sih kan sangat kuat dia, tapi kita belum tahu gimana realnya. Langsung aja kita cek. Dan terbuka ya, kencenginnya lagi. Jadi impactnya bekerja ya. Jadi setelah saya cek dan saya review, produk ini bisa dibilang dari segi desain gak ada masalah, bagus. Dari segi fungsi ya sangat oke dengan harga segitu. Dari segi baterai ketahanannya juga bagus. Jadi bisa dibilang produk ini sebenarnya nggak terlalu masalah. Apalagi buat para pecinta hobi woodworking sangat oke dan sangat bisa untuk membeli produk ini. Dan saya di sini bukan untuk endorse ya, tapi ini pengalaman yang memang saya rasakan dengan benar.